anjing. Nah ini sampai sekarang nih ini digunakan untuk keperluan saintifik dan dan juga keperluan yang membutuhkan atau memerlukan akurasi tinggi, ya. Jadi si laser ditembakkan dari stasiun yang ada di bumi, kemudian diterima atau dipantulkan ketika dia sampai ke satelitnya. Anda lihat itu yang seperti bola golf itu, ya, itu bukan bopengan tapi itu merupakan reflektor atau retro, dinamakan sebagai retro reflektor, ya. Jadi satelit ini mengorbit di atas permukaan bumi sekitar ketinggian 300 sampai 600 km di atas permukaan bumi. Besarnya sekitar diameter orbitnya sekitar 60 cm, ya, 60 cm kalau saya tidak salah. Ya itu seperti bola itu saja. Dia ngapung-ngapung seperti itu, ya, dan melintasi bumi. Nah, jadi si satelit ini dia ada yang bersifat geostasioner, ya. Jadi dia tetap si stasiun menembakkan laser, kemudian dipantulkan oleh satelit, diterima lagi oleh stasiun tersebut, oleh transmitternya, kemudian dibacalah, baru dibaca jarak. Jadi si satelit yang itu bersifat geostasioner, selalu berada di atas permukaan, di atas stasiun tersebut, ya. Secara global terdapat 40 stasiun SLR. Dengan demikian otomatis, ya, juga terdapat 40 satelit yang berada di atasnya masing-masing, ya. Nah, ini untuk SLR. Tapi ada juga SLR ini menggunakan satelit-satelit yang lain, tidak didedikasikan hanya pada satelit SLR ini yang seperti bola ini, tapi juga cermin retroreflektor itu ditempatkan di satelit-satelit yang lain seperti satelit GPS atau satelit Galileo, satelit GNSS, ya. Jadi di bawah satelit, di bagian bawah yang menghadap ke bumi itu reflektornya diletakkan di sana, kemudian si stasiun menembakkan laser, dipantulkan oleh reflektor yang ada di satelit GNSS. Nah, ini juga bertujuan nantinya untuk penentuan parameter orbit secara teliti dari satelit GNSS. Nah, si SLR ini dia salah satu kontribusinya adalah untuk penentuan kerangka referensi terestris, ya, kerangka referensi terestris. Nah, apabila kita lihat konsep penentuan posisinya, dia menghitung waktu bolak-balik pada persamaan 4 dan 5, kemudian dibaca. Apabila Anda perhatikan bahwa persamaan 3, 4, 5 merupakan hanya bisa diselesaikan, ini bukan persamaan closed loop solution, ya, dalam artian kata dia bukan straightforward, melainkan diselesaikan secara iterasi. Apabila Anda lihat pada persamaan 3 untuk menentukan posisi yang dinyatakan sebagai R besar, posisi stasiunnya, itu ada di persamaan 4 dan 5, ya, di persamaan 4 dan 5. Akan tetapi posisi ini tidak diketahui, ya, dan untuk mencari S atau jarak itu diperlukan posisi. Jadi dia sistemnya resiprok dan diselesaikan secara iterasi, ya, diselesaikan secara iterasi. Beberapa produk dari SLR ini yaitu untuk penentuan parameter orientasi, kemudian efemeris, ya, medan gaya berat bumi, juga untuk penentuan sistem kerangka terestris, ya, dan pergerakan kerak bumi dan lain sebagainya. Kita bisa lihat terdapat beberapa stasiun, ya, dari SLR, di mana SLR ini juga berdasarkan ketinggian orbit dibagi menjadi 4, yaitu untuk yang low Earth orbit atau LEO, kemudian ada MEO, ya,
medium Earth orbit, kemudian ada high Earth orbit, dan lebih tinggi daripada itu, ya. Yang salah satunya adalah sistem LLR atau Lunar Laser Ranging, ya, di mana reflektornya ditempatkan di bulan. Kalau Anda lihat yang contoh dari keempat-empatnya itu ada di gambar yang dari kiri ke kanan. Yang pertama itu yang persegi itu reflektornya itu biasanya pada kasus untuk orbit rendah, ya, Leo. Kemudian Lageos itu yang seperti bola golf tadi itu yang ketinggian medium high orbit. Kemudian untuk yang diletakkan di GNSS itu di high Earth orbit satelit, dan yang di atas itu adalah yang reflektor ditempatkan di permukaan bulan yang paling kanan. Itu sistem SLR. Kemudian kita masuk ke sistem VLBI, Very Long Baseline Interferometry. Nah, Very Long Baseline Interferometry ini sangat eksklusif karena tidak banyak, ya, negara yang memilikinya stasiunnya, dan ilmuannya juga eksklusif lah. Jadi saya pernah mengunjungi salah satu stasiun VLBI yang ada di Wenzhou, Jerman. Itu antenanya yang Anda lihat seperti parabol itu, diameternya itu adalah 100 meter parabolanya itu, antenanya. Bertujuan untuk menangkap radiasi gelombang elektromagnetik yang datang dari objek ekstragalaktik, ya, dari kuasar. Jadi kuasar itu memancarkan, atau bintang tersebut memancarkan radiasi elektromagnetik, ya, tapi radiasinya sangat lemah dan kecil. Untuk bisa menangkap radiasi yang sangat kecil, maka diperlukan antena yang besar. Jadi hanya beberapa negara yang memiliki antena yang sangat besar itu. Salah satunya ada di Jerman. Kemudian karena si objek yang diamati sangat jauh, maka pada gambar di atas objek yang sama tidak membentuk, seolah-olah tidak membentuk sudut. Jadi garis datangnya itu adalah paralel, dan perbedaan jarak atau perbedaan fraksi dari gelombang itu kita nyatakan sebagai S, ya, di mana S ini bisa dicari dengan C atau kecepatan cahaya dikalikan dengan perbedaan waktu yang penerimaan gelombang antara di stasiun A dengan stasiun B, ya. So, ini yang didapatkan. Kemudian kita bisa hitung baseline-nya dengan mendapatkan sudut dari sudut datang dari gelombang, maka kita bisa tentukan baseline. Waktu di antena atau stasiun VLBI ini menggunakan jam atom yang dibangkitkan oleh osilator hidrogen Maser, itu yang paling akurat. Nah, ini pentingnya kita mempelajari sistem waktu atom minggu lalu, ya. Penentuan posisinya sendiri, ya, seperti yang saya katakan, kita mencari baseline B, di mana baseline-nya adalah vektor posisi dari antara dua antenanya itu, ya, di mana delta X, Y, dan Z itu yang akan kita tentukan. Kemudian S kita dapatkan dengan memasukkan beberapa koreksi, maka kita dapat menentukan baseline antara dua stasiun. Nah, mengapa kita perlu menentukan baseline antara dua stasiun? Apabila satu stasiun telah ditentukan posisinya secara akurat, maka posisi stasiun yang lain relatif terhadap posisi stasiun yang stabil tersebut bisa ditentukan. Nah, karena VLBI ini merupakan suatu teknik yang sangat akurat dengan keakurasian hingga milimeter, maka dia digunakan untuk keperluan yang lebih saintifik, seperti pendeteksian pergerakan kerak bumi, ya, tectonic plate, atau pendefinisian kerangka referensi celestial atau bola langit, dan juga maintenance dari kerangka referensi terrestris, ya. Anda bisa lihat tidak banyak stasiun VLBI di seluruh dunia karena biaya maintenance dan pembuatannya yang sangat mahal, ya.
Kemudian ada Global Navigation Satellite System. Salah satunya Anda kenal GPS, tentunya itu adalah salah satu, terdiri dari kurang lebih 6 konstelasi yang berbeda. Ada GPS pola Amerika, GLONASS dari Rusia, Galileo Uni Eropa, Beidou oleh pemerintah Cina, KZSS itu dan IRNSS itu lebih bersifat regional, masing-masing dikelola oleh Jepang dan India. Nah, GNSS ini dia lebih memberikan informasi berupa penentuan posisi, navigasi menggunakan untuk penentuan posisi, navigasi, dan time transfer waktu. Nanti pada sistem mata kuliah survei satelit kita akan lihat apa bedanya posisi dengan navigasi, ya. Kemudian sistem ini sendiri merupakan suatu sistem yang sudah teruji dan sudah paling banyak digunakan di antara sistem-sistem geodesi satelit yang lainnya. Ya, karena dia memiliki pasar yang dengan spektrum yang paling besar, mulai dari low cost hingga high end receivernya itu sendiri. Low cost mulai dari hanya beberapa puluh USD hingga beberapa USD yang high endnya. Kalau Anda lihat di handphone Anda punya receiver GPS, itu yang low cost, ya. Atau di mobil contohnya, itu mungkin yang low cost, ya. Nah, sini masih ada terpal. Dan berdasarkan tingkatan harga tersebut, ya, dari kualitas tersebut, maka juga ada range untuk ketelitian yang dihasilkan, ketelitian penentuan posisi, mulai dari milimeter hingga ke meter. Nah, secara umum ada 3 segmen yang paling penting dalam sistem GNSS ini, yaitu space segment, control segment, dan user segment. Space segment itu terdiri dari satelit yang berada di luar angkasa. Kemudian control segment itu ada stasiun monitor, ada master ground control, ya. Kemudian ada ground antenna, di mana masing-masingnya fungsi dari control segment ini adalah menerima status dari satelit pada saat itu, kemudian menerima broadcast ephemeris dari satelit, kemudian untuk dianalisis dan diolah, digabungkan dengan hasil dari pengukuran dari sistem DORIS. Nanti kita akan lihat sistem DORIS juga dari sistem SLR, Satellite Laser Ranging, ya. Karena kita ingat tadi bahwa di satelit GNSS juga diletakkan reflektor. Nah, apabila reflektor ini kemudian dibaca terus diamati dari stasiun yang berada di bumi, maka kita dapat menentukan pergerakan satelit dalam bidang orbit. Nah, ini digunakan untuk koreksi satelit GPS, koreksi ephemeris. Nah, setelah ephemeris ini dikoreksi, diperbaiki kemudian semuanya dan jamnya diberikan koreksi, ya, juga data atmosfer diberikan, ada koreksi untuk data atmosfer dan lain sebagainya, mana kemudian melalui ground antenna akan ditransmisikan ke satelit yang ada di ruang angkasa. Sementara si satelit sendiri juga pada saat yang sama akan mengirimkan sinyal diterima oleh user, pengguna, yang kita dapatkan itu sebagai 2 data pengukuran dan data navigasi atau message, ya. Nah, Anda akan dapatkan 2 data pengukuran bisa berupa kode dan carrier phase, kemudian Doppler, ya, data Doppler. Data navigasi berupa ephemeris satelit, kesehatan satelit, kemudian koreksi atmosfer, almanak, ya, almanak satelit. Oke, nah ini sistem GNSS. Kemudian kita lihat, ya, seperti yang saya katakan tadi, sesuai dengan data observasi yang diberikan, ada data kode dan data carrier phase, ya, pada persamaan 8 dan 9. Nah, tingkat kepresisian yang ketelitian masing-masingnya juga berbeda. Kalau Anda lihat di persamaan 9 ada lambda n itu adalah ambiguitas integer yang harus dipecahkan. Apabila ambiguitas integer ini bisa dipecahkan, nanti kita akan pelajari apa itu ambiguitas integer di mata kuliah survei geodesi, survei satelit, maka penentuan posisi menggunakan penentuan phase range itu
bisa hingga ketelitian hingga milimeter, ya, bisa dipecahkan dengan sehingga dicapai ketelitian milimeter, sentimeter atau milimeter. Nah, pada kode sendiri akan terdapat dua, ada yang presisi, ada yang coarse, yang kasarannya itu ketelitiannya sekitar 3 meteran atau 30 cm, ya, kisarannya seperti itu. Kita lihat di sini ada stasiun ground control atau monitor stasiun untuk seluruh semua konstelasi GNSS untuk baik itu GPS, GLONASS, Galileo dan Beidou. Terakhir adalah sistem DORIS. DORIS ini bukan nama seorang perempuan, ya, walaupun saya tahu ada yang namanya Doris, tapi ini merupakan singkatan dari Doppler Orbitography and Radio Positioning Integrated by Satellite, ya, atau DORIS. Ini dikembangkan oleh Prancis, ya, dikembangkan oleh CNES, ya, itu Centre National d'Etudes Spatiales, ya, di Prancis, kerjasama dengan Grupo de Recherche and Geodésie Spatiale, GRGS, dan Institut Geographique National, Prancis. Nah, sistemnya ini adalah uplink. Uplink artinya sinyal ditransmisikan dari beacon. Kalau Anda lihat itu digambar di sebelah kanan, yang paling kanan beaconnya yang ada di permukaan bumi, dipancarkan sinyal dengan dua frekuensi, ya. Frekuensinya di 2,03625 GHz untuk pengukuran Doppler, ya, yang presisi, dan di 401,25 MHz untuk penghitungan efek ionosfer, ya. Di antara frekuensi itu juga ditumpangkan, dimodulasikan data. Data itu berupa ID number dari stasiun, kemudian informasi waktu,